Bergantung kepada ya, kalau agak sedikit pasti ada sedikit, karena pas itu banyak. Boleh juga yang bantu langkah komunikasi boleh buka-buka dulu, pertama buka ya, jadi pelaku salah ya. Ini sudah tidak habis, ya kan? Ada yang tertinggal? Ada apa? Tadi. Nah, dan nanti tadi. Silakan diambil dari kain ini. Itu balik. Kita ambil tadi. Nah, kita ambil tadi. Bagaimana cara melakukan 5 tadi? 5 tadi. Ini bisa dua. Ini termasuk kain bagus. Jadi waktu disobek dia bagus jalan. Tapi ada kain memang waktu disobek ikut dengan yang lain. Nah, ini masuk kain bagus. Pentingnya bagus. Apa? Ini enak bisa langsung buku. Tidak bisa. Dan oh ini cukup membungkus
Seandainya jenazah kurang berat seperti ini, hanya kira-kira yang kita itu. Karena nanti sangat membantu walaupun di belakang saja. Kami kayaknya sudah besar. Nah, besar, belakang kita. Ini kan jenazah masih belum melanjutkan, tapi kita sudah mempersiapkan kain kafan. Siapkan kain kafan terlebih dahulu dengan ditunggu selesai jenazah dimandikan baru siapkan kain kafan. Selesaikan kain kafan dulu. Letakkan tadi kepala satu yang pendek, yang di kepala yang pendek, ya di kepala pendek. Yang di lengan yang panjang, ada sesuatu yang panjang untuk memudahkan ikat. Berapa? 4, kalau 4 buat satu lagi. Dan pendek. Nah, ini satu kepala, satu kepala. Dia disiapkan terus ke ujung sini. Ingat supaya kita yang posisi. Sudah 5 ya? Sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kain sudah kita siapkan dengan talinya, dengan ikat-ikatnya. Masih ini saatnya kan kita tutup terlebih dahulu. Tutup terlebih dahulu, ikan hendak mandikan jenazah. Kenapa ditutup? Yang sampai datang orang menginjak kita itu. Ini juga sebuah hal yang ditinggalkan. Yang sampai datang orang pun melangkah akhir. Jadi hal-hal seperti ini Islam itu memberikan perhatian, memberikan penghormatan walaupun untuk jenazah, dalam kondisi bagaimanapun jenazah dan siapapun jenazah. Jangankan jenazah muslim, ya, orang Yahudi saja sudah meninggal Rasulullah hormati, apalagi jenazahnya muslim. Muslim silakan nanti untuk ke satu tempat aman. Dikirai saja supaya dia terdetik. Ini dia samakan kaki, samakan yang lapisan ketiga dengan pakaian itu samakan dengan kaki. Yang ini dikira jarak dikira kepala posisi di sini, ya. Nanti bisa dikatakan yang kemarin tadi kan kemari, pada benar kemari. Kemudian kayu kecil dari potongan itu bagian belakang. Pelan setelah ini kita praktek insyaallah tunggu jenazah.
sedang ke kamar mandi. Enak kan? Kalau bisa minta situ. Kalau jenazah beneran nggak bisa. Saya jenazah beneran, pakai kuk saya dulu. Hancur semua orang. Pakai kuk saya dulu lihat mana saya kamar mandi. Kadang-kadang kita bisa lupa, ya. Maka sebaiknya jangan sendiri. Orang yang melaksanakan ini jangan sendiri. Kadang-kadang kita lupa. Apa penyebab lupa? Keadaan orang sudah berkumpul ramai, kemudian kita terbawa perasaan sedih. Nah, kadang-kadang dalam seperti itu bisa membuat kita lupa. Maka lihat balik. Berhenti kembali, semua sudah alhamdulillah. Ya, langsung saja bahasnya. Jenazah sudah dimandikan. Oleh yang dimandikan tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah siap yang katanya kita beritahukan. Kan sudah dimandikan. Langsung seorang menuju ke tempat kain kafan. Buka balik kain kafan. Nah, ini jenazah sudah di kamar mandi, jangan dimasukkan dulu. Tunggu dibuka dulu supaya bisa kita mandi, kita taruh pohon-pohonnya. Coba dibuka. Ini boleh ditarik. Tidak. Sudah siap dibentangkan, jenazah hampir siap untuk dimasukkan, kita pakaikan wewangian. Ini sunnah Rasulullah SAW. Untuk orang yang masih hidup pun disunahkan memakai uangnya. Sampai juga kepada orang meninggal juga dipakaikan. Nanti biasa itu sudah menyiapkan ke bahan yang lain. Ada semacam ini satu dua botol juga boleh, bagus ya, lebih bagus. Kita dan kita mulai sebelah ini sebelah kanan, kita mulai sebelah kiri ya. Kita mulai sebelah kanan karena sebelah kanan sebelah memang sangat dianjurkan, sama seperti orang bawah. Orang bawah itu kan dari kanan ke kiri, sebelah bawah panjang dengan tadi. Karena apa? Syaitan tidak bisa mengikuti bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus? Boleh habiskan ya.
boleh dihabiskan. Tapi ini nggak saya habiskan, boleh dihabiskan ya. Penting beraturan ya. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik arah. Jadi tetap dari kepala. Kepala yang Allah muliakan. Kita manusia di kepala daripada posisi kaki. Ini sebuah kemuliaan yang tidak boleh dibawa. Nah, ini sudah habis. Anggaplah sudah habis. Sekarang insya Allah sudah siap untuk diberitahukan pada petugas bahwasanya ini sudah siap, sudah bersiap. Silakan. Apa perlu diangkat? Saudara sendiri. Saudara saran dan saudara sendiri. Saudara sendiri bukan. Diangkat saja. Diangkat. Ada berapa orang tadi? Kalau selesai. Jangan jalan sendiri, karena kalau besok nanti tentu bilang kalah dengan saudara sendiri aja. Ada yang angkat? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatul Rasulullah SAW. Jangan kaki, kepala. Ini memang ini kayaknya memang besar kan. Terus jenazah penting karena akan jenazah akan menjadi ini posisi melek diluruskan. Ini kan masih ada kain penutup. Kalau kita kain batik ibu kain batik Jawa kita masih ada. Nah, bagaimana caranya? Jadi supaya juga jenazah tetap terjaga kehormatan. Kalau jenazah ini memang lelaki ya, nggak boleh jenazah perempuan anak-anak. Sudah siap, kita berdoa. Maka ini termasuk mudah karena bukan di atas kasur. Kadang-kadang orang kita kan di atas kasur. Nah, cuman kadang-kadang membuat susah nggak susah juga. Ini lebih mudah karena di bawah masih di lantai, tidak membuat kain kafan bergelombang. Nah, boleh dikira silakan boleh kita doakan supaya kita selalu doa karena pada saat tunggu dulu jenazah ya jadi baik sudah menjadi pakaian ya sudah menjadi pakaian berhubung ini kan terlalu bawah. Tolong diangkat sekali lagi jenazah ke atas. Nah, kalau nggak bisa diikat. Nah, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Harus pernah diangkat. Nah, itu harus kontrol. Kurang bisa diikat. Enakan jadi gagah-gagah. Paling enak aja yang tidak perlu jalan sendiri. Alhamdulillah ini sudah kapas
Mungkin ibu sudah siapkan, langsung diletakkan samping biasa dengan tangan pala, biji bahasa Aceh. Sudah disiapkan. Ini posisi sudah seperti ini. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika jenazah sudah seperti ini? Kita yang hadir, ya, kita yang hadir, istilahnya sekali jenazah, kita berpikir, mohonlah untuk jenazah. Ya. Jangan bicarakan keburukan jenazah. Ya, rumahnya ditimpah kaca. Alhamdulillah, akan ada di sini. Itu nggak boleh. Sekalipun dia orang yang paling aku mau kali, sudah harus minta, kita belum dia. Tidak boleh ucapkan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena ketika terlontar dari mulut kita sesuatu yang baik, dia terkena Allah. Kita tidak mau saudara-saudara kita, walaupun mungkin dalam pandangan kita itu apa, ya, tapi jangan seperti itu. Pikir, berdoa untuk kebaikan jenazah. Dan seperti ini, kain tadi belum ditarik. Kain apa? Kain batik ya. Tariklah kain batik. Cara memudahkan untuk menarik kain batik, bagaimana caranya? Bisa dilakukan. Kain batik kan kita buat gini ya. Ya, tidak begini. Kain batik buat kain batik yang susah dibuka nanti. Dia tetap di kain batik buat seperti ini. Jangan dibuat seperti ini. Sulit waktu kita tarik itu kain kafan. Nah, jadi sambungannya ke belakang aja. Nah, penting sudah tertutup atas, bawah tertutup, yang sampai waktu ditangkap nampak pada orang hadir, nampak orang di belakang. Jadi ingat, sekalipun jenazah tidak boleh nampak orang pada walaupun sesama jenis. Tidak boleh, jenazah ini malu ya. Walaupun jenazah sudah tidak berbicara lagi, tapi jenazah ini punya nanti lagi sama ini. Beginilah. Nah, dibuat lagi ini. Jangan ingat, jangan dibuat seperti ini. Ini kita nggak tahu. Bisa saja nanti kalian langsung tidak ada orang lain kalian bersampil. Sesuatu yang kita anggap pasti, tapi pasti saya tampil. Jangan tutup seperti ini, karena dia paling lima kain 200. Sudah tertutup, lalu baru kita buka dulu. Kita tarik sampai tarik sebelah dulu. Itu sudah selesai tarik. Kalian sudah terlepas. Langsung yang bertugas sebagai pemandi. Ini kan kain sudah dicabut. Anggapnya yang sudah dicabut. Cabut ya. Enak kita ngobrol. Lihat, tembus kan? Tembus ya? Tembus ya? Tembus. Selamatkan dulu. Ketika kain telah dicabut, cepat gerakkan selamatkan dia. Ini apa? Ya, selamatkan dia sampai tertutup benar. Begitu juga bagi orang tua. Siapa tahu ada yang mandikan jenazah istrinya, ini selamatkan terus. Jadi petugas pertama apakah tentu atau kita siapa ya nanti petugas selamatkan dulu. Karena kalau terbuka ini nampak. Jadi nampak, tidak boleh membuat jenazah, membuat arwah itu malu tutupkan. Ini dulu kalau sudah selamat ini semua sudah tertutup, karena ini bisa jadi bahan pegang. Nah, apalagi kalau orang perempuan itu juga diupayakan bernafas, karena
Biasa tempat kita dapat yang masuk dalam perkuburan itu orang laki. Ya, yang di perkuburan itu orang laki. Nah, kalau jenazah kena kerenda, enggak kena. Kalau jenazah perempuan mungkin di tempat-tempat yang membuat lahat kan tutup aja dia. Waktu diturunkan mempengaruhi siapa? Bukan jenazah, orang yang lahat. Orang yang sambut bawah itu mempengaruhi kita. Nah, maka kalau orang perempuan, kalau bisa dibuat apa supaya tetap terjaga, tidak merasa langsung kulit. Nah, tidak merasa langsung kulit. Nanti membuat usaha hati orang yang di dalam yang lahat. Terlahir pikiran. Nah, maka Islam Nabi sampai hal melihat itu bagi dijaga. Ya, makanya kalau bisa keluarga turun dalam perkuburan itu lebih bagus. Cuma Pak, kehidupan dari perkuburan ini kayak gitu. Nah, maknanya gak ada ngomong diubah. Sayang jenazah. Sudah tutup semua, sudah ditutup. Jadi dirapatkan. Setiap sendi-sendi silakan masukkan kapas memang sudah siap oleh ibu sendi-sendi ini. Kemudian dia di sini boleh ditaruh, boleh tidak buat saya. Kenapa? Supaya tidak cepat jatuh. Khawatir kalau ada hal yang membatasi agak membuat licin. Karena ini posisi penting lah. Ini harus sering diperiksa. Ingat, ini harus sering diperiksa. Karena ada jenazah yang sudah jatuh. Sudah jatuh. Maka posisi kita itu periksa. Maka ini bergantung amalan seseorang. Mudah. Ini bergantung dari amalan. Bergantung sekali amalan. Ada orang jatuh. Kita buat jatuh lagi. Bergantung amalan. Maka kita sebagai posisi yang bertanggung jawab terhadap jenazah ini jaga baik-baik. Sampai semua ingat sudah masukkan. Jika dari jenazah mengeluarkan sesuatu dari bibirnya, ya. Jika dari jenazah mengeluarkan sesuatu dari bibirnya, tutup bibir. Ya. Jika jenazah mengeluarkan sesuatu dari bibirnya, misalnya keluar cairan, keluar terus tutup, supaya tidak memalu jenazah. Tutup. Ya, sekarang dia Pak. Walaupun sudah dibersihkan dia terus keluar. Dalam kondisi kita kan sudah bersihkan pemandian. Pemandian sudah kita bersihkan. Makanya sesuatu yang hal tidak bisa kita duga terjadi. Sudah kita menikah, sudah kita lap. Taruh terus ini. Tujuan utama jangan dilihat oleh orang yang mati. Ketika orang yang hadir melihat berperasaan lain terhadap jenazah. Oh, ini jenazahnya. Ya. Itu terus. Kecuali jenazahnya bisa sendiri baik, ya. Tutup dan pastikan sudah tertutup, ya. Nah, ini sebenarnya lubang itu kalau ada itu boleh juga karena dia ada penutup akhir. Tapi untuk apa-apa juga masalah. Kita berdoa ya. Ini bulat ya, cuma nggak saya bulatkan lagi. Nggak saya bulatkan lagi, bersihkan waktu. Tidak bisa berapa potensi. Nah, ini sudah tertutup, ya, sudah tertutup. Nah, sekarang ini nggak lagi Pak, tali ratu lagi. Pelepasan tali ratu sebelum dimandikan.
Ini nggak boleh diikat. Tangan kan waktu awal jenazah kan terikat. Semua dilepaskan ketika sebelum pemandian. Semua diperiksa. Semua diperiksa, bagian belakang diperiksa. Mungkin ada, kalau misalnya dia keluar dari sebab sakit, bukan sakit corona ya, karena sakit lain. Kalau corona bisa dapat kita tangani karena itu bukan wilayah kita. Tapi dia keluar dari rumah sakit, baik sebab cuci darah. Ini bisa saya jelaskan secara detail ya, kalau apa ya. Nah, kadang-kadang ada jenazah cuci darah, dia kadang-kadang masih keluar darahnya. Nah, kita upayakan tutup, tapi masih keluar. Sesudah kita meninggal, kita upayakan tutup, tapi masih keluar. Itu mungkin untuk supaya yang sampai darah itu membasahikan kapan semua, itu bisa kita tutup dengan apa? Plaster. Kalau nggak tutup, basah semua, basah merah semua. Kalau sudah basah semua nggak enak ya, Pak. Membuat sedih dan kita juga sedih. Betul. Terus untuk keringat. Nah, ini sudah tinggal kita kafani ya. Kafani, maka apa dulu yang dilakukan? Ini sudah bisa, alhamdulillah. Ini sangat tahan. Ini sangat tahan. Ada jatuh. Ini kalau kapas. Kan kita buka lebar untuk kerapian. Kalau juga kapas untuk kerapian. Jadi posisi-posisi langgangan apa yang perlu taruh kapas semua. Dihabiskan kapas yang sudah disiapkan oleh ibu-ibu. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Rapikan pakai. Coba masukkan ke dalam. Petugas, bagaimana cara merapikan? Masukkan kain kafannya ke dalam serapi-rapinya. Itulah upaya kita. Nah, ini belum rapi. Ini belum rapi. Dirapikan ya, Pak. Begini, sebaiknya, bagaimana kita balikkan? Sebaiknya jenazah. Ya. Kalau sudah begini, jangan terlalu banyak digerakkan. Sebaiknya seperti itu. Kenapa? Khawatir Pak. Khawatir keluar lagi sesuatu dari dipangkat. Maka diupayakan. Kalau jenazah sudah siap dimandikan, jangan terlalu banyak digerakkan karena bisa saja bergerak terus, bergerak ikut-ikut kotoran, angkut, mandikan. Nah, itu maka dijaga. Itu sampai situ dijaga klik-klik supaya cepat penyelenggaraan jenazah. Karena kita upayakan jenazah itu cepat. Jadi kita memandikan jenazah paling lima 3 gayung ya. Paling lima. Tapi dia pernah 3 gayung. Tapi dia sampai sama semua. Nah, terlalu banyak air yang dimakan untuk jenazah juga tak bagus. Karena jenazah jika terlalu banyak kena air, ingat kulit bisa cepat. Nah, makanya jenazah kalau sudah dimandikan kali kemana? Nah, jadi kupre adun dia isi. Kalau ada yang mau ditimbu, kalau kita mau ada minggu Pak, kita preh tuh kode deh. Apalagi kalau naik pesawat ada deli. Jenazah sudah dimandikan. Kalau jenazah sudah dimandikan, ingat Pak, jenazah bisa berubah dalam seketika. Keadaan jenazah bisa berubah. Apalagi kalau jenazah normal yang tidak tahannya imun dia masih kuat. Tapi kalau jenazah yang tidak normal, mana pegang? Urut kaki Pak. Pakai A, pakai B, pakai C, urut kaki halau, kepetik.
akan membuat perubahan pada jenazah. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita yang memandikan jenazah. Maka ada rahasia-rahasia yang kita tahu. Ingat, orang yang memandikan jenazah haram hukumnya menceritakan keadaan jenazah pada orang lain. Haram hukumnya kita memandikan jenazah tapi kamu jenazah ini lagi. Itu haram, kita berdosa. Maka orang memandikan jenazah itu dia harus amanah. Nggak boleh datang dulu kalau untuk tiga minum, ini dia pada mayat. Tidak boleh. Nah, sudah rapi. Ya, sudah rapi. Ingat ya, kita terus lakukan berzikir. Belajar berapa? Sikap sedang menemani proyek atau nggak berlaku itu. Ini beda itu. Proyek baru dibangun, makanya udah balinya sifat mengalami Allah untuk alam jenazah. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi saya nggak potong lagi. Kalau misalnya mau taruh kain yang dipotong. Oh ya ini di kebun. Kita kebun ya. Saya tidak potong lagi. Kalau mau taruh sini boleh. Kain potong Pak. Ada kain potong, silahkan taruh. Jam 12 harus kebun. Mohon maaf jenazah cepat. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan. Nah, coba. Perempuan kenapa ini dulu dimulai? Kenapa sebelah kanan dulu dimulai? Kok nggak sebelah kiri dulu? Yang pertama kita utamakan sebelah kanan. Dan yang pertama kita gunakan sebelah kanan. Yang kedua, ketika kita tutup seperti ini, kan nanti di permukaan dibuka talinya, supaya kainnya tetap tidak jatuh. Nah, ini sudah dirapikan. Ini kalau dirapikan secara berat-berat. Dirapikan terus. Ini masukkan ke dalam, dirapikan. Nah, periksa. Nah, ini was-was sekali. Nah, ini aman. Sudah selesai semua. Baru persilakan keluarga, tapi keluarga tolong keluarga yang tidak menjadi tidak boleh menangis apa yang terlalu berlebihan. Ini jika terus cepat kita kebun. Paskan ini. Nah, paskan supaya waktu bergerak, karena waktu kita tak bergerak begini Pak. Kok nggak jatuh nih lagi? Di kebun, maaf ya, kebun ya. Tapi ini kurang nanti, ini apa karena waktu ini jangan diikat nanti, ikat tali sepatu. Tadi yang sudah tapi karena posisi waktu harus diikat tali sepatu, jangan ikat nanti. Kuburan disiapkan. Baik, sudah posisi seperti ini, kita persilakan keluarga. Keluarga, tolong ya, silakan doakan sama-sama sebagainya. Keluarga apa dulu? Itu diharapkan. Itu namanya niyahah. Niyahah itu dalam fikih dikatakan meratap. Sebab ratapan menjerit menangis keluarga, maka menjadi tanda bagi
mandi mayat. Sekedar bersedih, menangis, meneteskan air mata itu fitrah. Dan Rasulullah juga seperti itu. Ketika Rasulullah meninggal istri beliau Khadijah, ketika meninggal anak beliau Ibrahim, fitrah. Sudah keluarga sudah semua menengok, ya, melihat wajah saya ini wajah saya minta maaf, doakan dia, minta apa belum baik, Allah Subhanahu serahkan doa orang kita. Pada saat itu juga sangat penting posisi berdoa. Sudah selesai semua, sudah keluarga sudah. Ada istrinya, Bu itu ya, Bu ikhlas ya, ya saya sudah ikhlas. Penting sekali Pak. Ikhlas suami, ikhlas istri penting sekali juga posisi jenazah. Bu, kita minta pergi beliau, pengakuan beliau. Bu sudah ikhlas ya. Ya saya sudah ikhlas. Pak sudah ikhlas ya dengan sini. Sudah saya ikhlas. Ingat ridho istri, ridho suami akan menjadi seorang istri orang yang soleh. Setelah itu kau sudah siap semua. Datanglah yang terakhir penutup wajah. Kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah. Ya, kita sholat kepada Rasulullah. Ya, kita sholat kepada Rasulullah. Boleh kita baca sholat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu doa. Wahai kau yang tenang. Ya nafsu, wahai kita yang tenang. Kami kembalikan kepada Tuhan. Roh yang tanpa dengan penuh keridhaan dan ridho. Karena suri ini masukkan kamu dalam permohonan baru dari Allah yang soleh. Wadah suri dan masukkan dalam surga dengan Allah SWT. Boleh kita doakan juga. Allahumma ja'alna kita tutup dengan kapas bulan terakhir. Kita tutup. Kita boleh sebelah kanan ke tutup, langsung kita ikat pasti sudah, baru kita bawa keluar, kita buat pengumuman. Ya, pengumuman silakan. Dalam pengumuman, hal yang wajib jangan lupa adalah menyampaikan tentang hutang piutang. Jangan lupa. Sebenarnya Pak, sebelum kita laksanakan pemandian, itu sebenarnya kita selesaikan dulu hutang piutang. Tapi kan kondisi itu dia kita kadang-kadang tidak mengizinkan. Ya. Karena apa? Pada masa itu ada kejadian-kejadian Rasulullah juga tidak melaksanakan gaji mayat sebelum ada yang bersedia menyelesaikan hutangnya. Maka ada sahabat yang bersedia, saya lunasi hutang, baru Rasulullah laksanakan termasuk sholat. Jadi perkara hutang berat. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Untuk memilih mereka pokoknya selesai. Jadi sudah selesai, sudah tutup wajah dan sudah diikat rapi semua, baru kita siap-siap bawa keluar. Bawa keluar, ditangguh, seimbangkan jenazah. Tak miring ini kan, miring kanan kan seperti itu, seimbangkan dia. Keluarkan dia kepala dulu, ingat. Jenazah keluarkan kepala dulu, bukan boleh kaki dulu. Keluarkan kepala dulu. Ya kan? Orang lahir normal kan kepala dulu kan. Kepala dulu keluarkan. Baru nanti buat pengumuman. Sedang kemudian bawalah ke masjid. Ingat, bawa ke masjid. Kalau bisa, jika ini ayahnya atau jika ini ibunya, si anak tampil jadi imam. Ustaz belum bisa, dari sekarang belajar terus. Enggak payah. Ada 7 rukun sholat jenazah. Ada 7 rukun sholat jenazah. Yang pertama apa? Niat, yang lupa. Itu dalam yang anak berwajib juga tidak sampaikan. Niat yang lupa, kemudian qiyam, berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh jongkok. Beda dengan orang kubur. Kubur ada keringanan.
Apalagi takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Termasuk takbiratul ihram. Di mana posisi berdiri? Jika imam laki-laki, ingat dalam syariatnya, jika laki sedentang karena beda nanti, imam Hanafi beda lagi. Kalau perempuan disentang ini, ingat ya, beda nanti. Kalau mazhab Syafi'i, Hanafi lainnya. Yang sah, ini kalau satu jenazah, ternyata selanjutnya dari kampung perwakilan dari Pangoraya. Selanjutnya dari Menasahafil. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dapat semua ya, Bapak ya? Sudah ya? Oke, kami ingatkan kembali, ini paketnya ada 2 paket yang kami berikan. Ini bisa ke masjid, bisa juga untuk menasah. Oh, nanti saya buat pakai homestay kan? Nanti setelah dulu ya makan siang. Jadi sekretariat beberapa ibadah. Remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah tujuan kita semua. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyadid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyadid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah tujuan kita semua. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyadid mu'alif pelurus dan pendidik sebagai mujahid pemelihara iman. Jadilah muwahhid pemersatu umat, jadilah mujahid pembela kebenaran, musyadid